Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah curhatan yang jujur banget. Ya, personal banget. Dari seorang penulis anonim. Jadi, ini bukan soal data atau riset, tapi lebih ke pergumulan batin seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan paling gelap dalam hidupnya. Yuk, kita mulai aja. Dia tuh nggak pakai basa-basi sama sekali. Langsung aja nembak dengan pertanyaan yang jujur nusuk banget. Ini kayaknya bukan sekedar nanya loh, tapi lebih kayak sebuah gugatan ke takdir itu sendiri. Dan pertanyaannya nggak berhenti di situ, makin lama makin dalam. Setelah soal materi, dia sekarang nanya soal haknya untuk jadi pinter. Nah, di sini kita bisa ngerasain kayak ada bendungan keraguan yang udah lama dipendam, sekarang jebol gitu aja, tanpa filter. Nah, puncaknya nih. Semua pertanyaan yang tadinya abstrak, tiba-tiba jadi sangat personal dan, ya ampun, nyata banget. Bukan lagi ngomongin konsep kaya atau pinter, tapi perbandingan langsung yang bikin kita semua ikut ngerasain kecewanya. Terus setelah nanya semua itu, dia mau ngadu ke siapa lagi coba? Penulis ini akhirnya ngebawa kita ke konflik utamanya. Jadi pas lagi di titik paling rendah, di saat gak ada satupun orang yang mau dengerin, dia cuma ngarahin semua amarah dan frustrasinya ke satu tujuan, Sang Pencipta. Di sini nih, kita mulai ngelihat logika di balik marahnya dia. Pikirannya tuh simpel sebenarnya. Kalau bukan karena dia, terus karena siapa lagi? Kan Tuhan sendiri yang bilang dia maha kuasa, dan dia juga yang nyiptain aku. Nah, ini dia yang bikin dia bingung. Ada jurang yang lebar banget antara teori dan kenyataan yang dia lihat. Di satu sisi, teorinya bilang Tuhan itu maha kuasa. Tapi, realitanya, yang ngatur dunia ya Amerika, yang ngatur Indonesia ya Presiden. Kesenjangan ini loh yang benar-benar jadi pemicu keraguan dia yang paling dalam. Dan dari semua kontradiksi yang dia rasain itu, lahirlah sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang jujur, tapi sekaligus sakit banget. Ini bukan celetukan sembarangan ya. Ini tuh hasil dari pengamatan dan penderitaan yang panjang banget. Oke, setelah kepercayaan itu goyah, si penulis ini seolah-olah ngajak kita ke ruang sidang. Dia nggak lagi debat soal filsafat, tapi mulai ngeluarin bukti-bukti. Bukti fisik dari kehidupannya yang jadi dasar tuntutannya. Dan ini bukan sekedar data loh, ini potret hidup dia. Coba dibayangin, umur 25 tahun, anak bungsu, lahir di keluarga miskin turun-temurun. Tingginya cuma 157 cm, dan dia sendiri bilang ini akibat makan asal biar nggak sakit. Bahkan mimpi buat lanjut sekolah aja nggak didukung. Nah, inilah fondasi dari rasa ketidakadilan yang dia rasakan. Di tengah semua kesulitan itu, ada satu cerita yang tragis tapi juga ironis banget. Ceritanya berawal dari harapan yang simpel banget, pengen naikin berat badan. Dia sampai minjam uang Rp800.000. Dan uang ini bukan buat seneng-seneng, tapi buat investasi ke dirinya sendiri. Dan kita lihat deh gimana harapannya itu langsung kandas. Langkah demi langkah, usahanya yang paling sederhana buat memperbaiki diri malah jadi bumerang. Habis minum susu itu, bukannya jadi kuat, perutnya malah kembung dan diare. Dan tahu nggak penyebabnya apa? Sesuatu yang sama sekali di luar kendali dia. Dan ini kesimpulan dia yang paling nyelekit sih. Dia nggak ngelihat ini sebagai masalah medis biasa. Buat dia, ini tuh bukti lain semacam keanehan fisik orang miskin. Seolah-olah badannya sendiri emang udah disetting sama kemiskinan buat nolak perbaikan. Sakit banget kan? Nah, semua pengalaman pahit ini akhirnya ngebawa dia ke arah yang baru. Kalau keadilan dari langit rasanya jauh dan aneh ya, dia mulai cari jawaban yang lebih membumi. Sebuah konsep keadilan yang dibikin oleh dan untuk manusia. Pertanyaan ini benar-benar nusuk langsung ke jantung konsep keadilan ilahi. Logikanya kan simpel, kalau Tuhan katanya maha adil, kenapa garis start kehidupan tiap orang bisa beda-beda banget? Di mana adilnya? Nah, ini dia titik baliknya. Pencariannya tuh nggak berhenti, tapi arahnya yang berubah. Dia nggak lagi pasif nunggu jawaban dari atas, tapi jadi aktif nuntut keadilan di dunia ini. Fokusnya geser dari takdir pribadi ke keadilan sosial buat semua orang. Dan sekarang, kita sampai di akhir perjalanannya yang jujur cukup mengejutkan. Dia ternyata nggak jadi ateis, justru sebaliknya. Dia secara radikal ngedefinisin ulang apa artinya beriman buat dia. Ini adalah sebuah deklarasi kejujuran. Dia nolak iman yang cuma di bibir doang. Iman yang diucapin tapi nggak dirasain. Ini komitmen dia buat jadi otentik sama Tuhannya, apapun bentuk hubungannya nanti. Dan inilah inti dari semuanya. Poin utamanya, perjalanannya nggak berakhir di ketiadaan iman, tapi justru di sebuah bentuk iman yang baru.
Iman yang dasarnya bukan kepatuhan buta, tapi justru pertanyaan yang jujur dan gak ada habisnya. Buat dia, bertanya itu bukan tanda gak percaya, justru itu cara dia nunjukin cintanya. Jadi, setelah ngikutin semua pergulatan batinnya, kita jadi kepikiran satu hal. Apa jangan-jangan sebuah pertanyaan itu bisa jadi sebuah doa? Mungkin nggak sih keraguan kita yang paling dalam, pertanyaan kita yang paling gelap, sebenarnya adalah bentuk komunikasi yang paling jujur sama Tuhan? Nah, itu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.